Rakyat bergerak ingin runtuhkan dominasi Depok. Juga melihat ini juga artinya pertama bagus bahwa anak muda sudah mau terjun dalam kontestasi politik ya seperti Kaisang, tapi juga PKS pun mempersiapkan juga. Mungkin belum kita publish, tapi kita pun nggak banyak. Minimal kita punya tokoh-tokoh muda yang ada di DPRD Kota Depok yang lebih berpengalaman bahwa mereka udah terjun di politik ya. Ya pasti serius dong, kita kan udah billboard di mana-mana juga ya, nggak mungkin nggak serius lah. Nah, ngomong-ngomong nih soal billboard, katanya yang supply foto ke PSI itu Mas Kaisangnya sendiri, bener ya? Bukan katanya ya, memang Emang Kaisang bener? pun sudah ada videonya beredar di mana-mana kan. Memang Kaisang kasih foto ke kita. Oke. Sebetulnya kalau kita lihat Mas Kaisang ini bukan orang yang sekedar mengandalkan popularitas ya. Kalau kita lihat jejak rekam jejaknya sebagai seorang pengusaha itu sangat bagus. Beliau punya Mas Kaisang punya belasan bisnis yang sangat sukses. Bahkan Februari kemarin itu Mas Kaisang masuk ke 40 under 40-nya Fortune Indonesia. 40 anak muda yang paling dalam tanda kutip paling hebat lah gitu ya. Sebenarnya dari bulan akhir Maret ya, saya bahkan udah mempersilahkan kalau ada wacana Kaisang mau terjun ke politik, silahkan. PSI sangat terbuka karena sesuai lah dengan semangatnya. Kaisang ini kan anak muda dan PSI juga partai anak muda ya. Dan Kaisang kan juga terbukti dia sudah berhasil dalam membesarkan banyak sekali unit bisnisnya. Itu menunjukkan bahwa dia punya leadership, punya managerial skill. Dan apalagi melihat dia adalah anak seorang presiden, juga Gibran, kakaknya juga sukses di Solo. Ini menunjukkan bahwa pasti dia punya insight-insight yang bagus dari segi leadership dan bagaimana menjadi birokrat yang baik ya. Jadi saya tidak melihat bahwa ini masalah import atau tidak, tapi saya melihat bahwa Mas Kaisang punya kapabilitas yang sangat baik dan kemampuan manajerial yang sangat baik, dan itu dibutuhkan oleh Kota Depok sekarang. Jadi ada beberapa anggota Dewan kita yang secara usia itu masih kategori muda. Ada Pak Ade Supriyatna, Ade Firmansyah, Hengki, Habib Gasib, itu kan usia-usia yang masih 40-an rentangnya. Jadi kita malah nanti di BCAD kita ya, sebagai informasi aja, di BCAD PKS yang sekarang itu kalau untuk kota milenial itu ada yang di bawah umur 30 tahun, 35 tahun. Itu adalah uji elektabilitas dan juga popularitas di tahap awal. Jadi mungkin kan kita mempersiapkan. Dan memang inilah eranya anak-anak muda terlibat dalam politik, apalagi ketika mereka memang willing mau terlibat ya. Kami sangat yakin karena tadi sudah disampaikan Pak Mardhani juga, kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak memilah-milah ya. Dia orang mana, dari orang Solo kemudian pindah ke Depok, atau misalnya dari Papua sekalipun pindah ke Depok nggak ada masalah. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Depok periode tahun 2018-2013, Yoyo Effendi, memastikan akan ikut memperjuangkan Kaisang Pangarep jika putra presiden itu maju Pilkada Depok. Saya siap mengerahkan seluruh kemampuan saya sebagai orang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan cita-cita Mas Kaisang berbakti untuk masyarakat Depok, kata Yoyo Effendi dalam keterangan pers Minggu 30 Juli 2023. Wartawan senior juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hanura Depok periode tahun 2010 sampai 2015 itu, menilai dengan ada wacana menampakkan sosok putra Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo yang ingin mengabdi di Kota Depok sebagai Wali Kota Depok. Hal itu mengunggah kembali semangat Yoyo Effendi untuk terjun kembali dalam percaturan politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Depok. Misi saya sama dengan teman-teman pendukung Mas Kaisang, yaitu menciptakan Depok sebagai kota toleran, nasionalis, dan Pancasialis. Untuk mewujudkan misi itu satu-satunya cara adalah dengan mengurangi dominasi kekuasaan PKS di Depok. Tutur pria asal Jampang Kulon Surade itu penuh dengan semangat. Yoyo Effendi meyakini Kans Kaisang dapat mengalahkan lawan politiknya dalam pelaksanaan pemilihan wali kota nanti. Di samping itu, ia mengaku ketika dirinya menjadi anggota KPU Kota Depok saat itu, pernah membuat gempar setelah melakukan terobosan hukum tentang sistem pencoblosan berdasarkan dengan menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Ia mengklaim hal dimaksud merupakan bukti bahwa Yoyo Effendi sudah malang melintang dalam lembaga penyelenggara pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan 2013. Meski Kota Depok didominasi dalam kekuasaan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Yoyo Effendi menganggap itu dapat tergantikan. Apalagi sosok yang didaulat oleh masyarakat Depok adalah anak muda yang memiliki popularitas dan gen pemimpin, ucapnya. Bukan itu saja, Yoyo Effendi pun menyatakan Partai PKS selama memimpin di wilayah Depok dinilai kurang berhasil. Untuk itu, ia mengharapkan Kota Depok nanti dapat dialihkan kepada pemimpin baru yang lebih muda dan visioner seperti Mas Kaisang. Siapa bilang PKS di Depok nggak bisa dikalahkan, hanya orang-orang pesimistis saja yang punya persepsi seperti itu,
tuturnya. Sebelumnya, relawan Sang Menang terus melakukan gerilya untuk menyosialisasikan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok 2024. Pada Sabtu 15 Juli malam, pendukung Kaisang mendeklarasikan berdirinya relawan Sang Menang di Kecamatan Cinere. Koordinator Sang Menang wilayah Kecamatan Cinere, Osama Ruzika, mengatakan kota Depok saat ini tidak memiliki arah yang jelas dan perlu dibenahi secara serius. Kota Depok perlu pembenahan yang serius, kami sudah mengantongi setidaknya 8 masalah besar di kota Depok, kata Osama kepada wartakotalive.com Senin 17 Juli 2023. 8 masalah besar yang dicatat oleh relawan Sang Menang antara lain, tingkat pengangguran tinggi, intoleran, tata kota yang buruk, sampah yang tak terkelola, dan anggaran yang digunakan seenaknya. Selanjutnya, masalah kapasitas sekolah negeri yang tak memadai, kurangnya fasilitas kesehatan, buruknya transportasi publik, pemerintah kota sering abai pada aspirasi warga, dan pembangunan yang hanya terpusat di Margonda. Masalah ini berasal dari masukan warga, dan kami akan terus mengadakan diskusi-diskusi di semua wilayah kota Depok, ujarnya. Osama mengungkapkan intoleransi di kota Depok sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Ada yang mengeluhkan pada saya, anaknya di sekolah diajarkan untuk tidak menyukai anak-anak agama lain, sehingga akhirnya orang tua anak itu memilih untuk memindahkan sekolahnya, ungkapnya. Masalah sampah di kota Depok juga menjadi keluhan warga karena TPA Cipayung yang sering kelebihan beban, sehingga sampah menumpuk di seluruh kota Depok. Kurangnya kapasitas di TPA Cipayung juga membuat wilayah di sekitar dipenuhi limpahan sampah dan bau tidak sedap setiap turun hujan, kepapar Osama. Soal transportasi publik, Osama mengungkapkan Kecamatan Cinere termasuk yang paling buruk fasilitasnya. Di Cinere hanya ada angkot 102 dan 114, itu pun sekarang sudah jarang, ujar anak muda kelahiran 1997 itu. Karena itu, warga berharap transportasi publik bisa menjadi salah satu program Kaisang Pangarep saat terpilih menjadi wali kota Depok. Masalah kemacetan di kota Depok tidak harus dipecahkan dengan melebarkan jalan, tapi bisa dengan cara memperbaiki layanan transportasi publik, tandas Osama. Kaisang Pangarep melakukan kunjungan di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Selasa 25 Juli. Tak sendirian, Kaisang tampak ditemani oleh sang istri Erina Gudono. Warga pun tampak antusias menyambut kedatangan Kaisang dan Erina. Kaisang sempat menerima tos tangan dari 2 anak laki-laki yang sengaja menunggu kedatangannya di bawah tangga. Beberapa warga juga menyambut kedatangan Kaisang dengan mengenakan kaos putih bergambar wajah Kaisang. Warga juga tampak antusias mengajak foto bersama dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Dan dengan sabar Kaisang menerima ajakan foto dari warga secara bergantian. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo ikut buka suara. Sigit menilai sambutan yang dari warga Depok saat kedatangan Kaisang sangat luar biasa. Bahkan menurutnya, antusiasme warga Depok dalam menyambut Kaisang Pangarep membuatnya teringat pada gaya belusukan Jokowi. Sambutan warga Depok sangat luar biasa saat kedatangan Mas Kaisang di Sawangan sore ini, mengingatkan pada antusiasme warga saat belusukan Presiden Jokowi, kata Sigit Widodo. Sigit Widodo menilai Kaisang Pangarep memiliki sikap yang sama dengan ayahnya, Jokowi. Namun kedatangan Kaisang ke Depok sebenarnya bukan untuk melakukan kampanye untuk menjadi wali kota Depok. Kaisang datang ke Depok untuk mengunjungi gerai bisnis kulinernya Sang Pisang yang terletak di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok. Meski Kaisang melakukan aktivitas bisnis, tetapi ternyata sejumlah relawan menyambut kehadiran anak bungsu Presiden RI Joko Widodo tersebut.